Ya, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tugas sejarah pemikiran ekonomi. Di sini ada tugas dan saya sendiri itu kelompok 7 dan nama saya itu Sangsaka Moga Barajaki. Di sini saya mengambil tugasnya tentang teori David Ricardo. Dimana yaitu saya mengambil teorinya tentang teori sewa tanah. Ricardo menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang struktur subur, kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi. Dengan demikian, untuk menghasilkan suatu unit produksi diperlukan biaya-biaya yang lebih rendah pula. Makin rendah tingkat kesuburan tanah, jelas semakin tinggi pula rata-rata biaya marginal untuk mengelola tanah tersebut. Makin tinggi biaya-biaya, dengan sendirinya keuntungan per hektar tanah menjadi semakin kecil pula. Ini teori tentang Ricardo menjelaskan bahwa itu teori David Ricardo membagi masyarakat dalam 3 golongan, yaitu yang pertama itu masyarakat pengusaha atau kapitalis, atau golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Yang kedua itu masyarakat pekerja atau buruh, yaitu golongan yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal. Sedangkan yang ketiga itu tuan tanah atau bangsawan, golongan ini. Sedangkan golongan ini memperoleh uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha atau kapitalis. Dan Ricardo menggunakan beberapa teori, itu teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Sedangkan yang kedua itu teori nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga untuk produksi, sebab biaya-biaya yang mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Terus yang kedua itu produktivitas tanah yang subur lebih tinggi, dan dengan demikian untuk menghasilkan suatu unit produksi diperlukan biaya rata-rata dari Ricardo tadi itu kan terdapat ada beberapa teori tentang Ricardo berdasarkan asumsi sebagai berikut, yaitu ada 11. Yang pertama itu seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi. Yang kedua, berlakunya law of diminishing return bagi tanah. Yang ketiga itu persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan gandum bersifat inelastis. Yang kelima, buruh dan modal merupakan input yang bersifat variabel. Kegiatan pengetahuan teknis adalah tertentu, itu yang keenam. Terus poin yang ketujuh itu seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup hidup secara minimal. Jadi itu adalah teori dari David Ricardo tentang teori sewa tanah. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Selamat malam. Terima kasih.